Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat live dimanapun Anda berada. Ini sudah kali keberapa season kami yang memang lagi mengulik tentang UMKM. Nah, kerennya itu ada beberapa responden kami atau beberapa penonton kami yang sangat suka banget kalau kita lagi ngomongin tentang UMKM. Nah, kali ini nanti kita akan membawa narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu, saya ceritakan bahwa memang ini adalah segmen edukasi yang paling banyak adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kampus itu peduli banget terhadap pertumbuhan ekonomi serta beberapa tren-tren pasar yang lagi saat ini booming seperti itu. Kalau saudara responden, saudara penonton live dimanapun Anda berada, saat ini ada 65 jutaan UMKM di Indonesia. Tetapi yang terdaftar secara OSS yang melalui sistem begitu hanya sekitar 9 jutaan. Ini merupakan data dari BPS ya. Jadi sangat kurang banget ketika beberapa identitas by name, by address dari UMKM itu terdata secara baik. Nah, pada hari ini saya akan membawakan seorang narasumber yang luar biasa. Nanti akan saya perkenalkan, yaitu Pak Imade Bagus Dwiarta SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Wah, ini lebih kerennya Saudara Bli ini ya. Saat ini beliau adalah menjabat Kaprodi Manajemen dari Fakultas Ilmu dan Bisnis. Saya membaca beberapa riset beliau, ada yang memang kepiawaian beliau ya, keahlian beliau memang di bidang manajemen, ada di marketing manajemen dan human resource management. Nah, yang paling ngetren saat ini beliau melakukan riset yang berkaitan dengan sustainable business research gitu ya. Jadi memang keahlian beliau seperti itu, dan riset Bapak itu sekarang dipakai anak saya yang berkaitan dengan klaster UMKM. Nah, anak saya yang sedang besok akan mengajukan proposal riset, ternyata saya lihat runtutan daftar pustakanya ada Pak Made. Pak Made, sangat luar biasanya adalah ketika UMKM itu menjadi primadona, Pak. Tapi masalahnya dari 65 jutaan itu kan tidak semuanya melek teknologi. Yeah. Problem yang sangat besar saat ini adalah mereka tidak paham betul bagaimana memasukkan data identitasnya mereka, kemudian klaster usahanya seperti apa. Nah, Pak Made mungkin kira-kira seperti apa ya? Apakah memang UMKM itu harus bertransformasi dalam hal mungkin mereka harus benar-benar melek teknologi? Kalau enggak, ya maka akan ketutup dengan bisnis-bisnis yang lain. Yeah. Mungkin Pak Made boleh memperkenalkan lagi, mungkin ada tambahan yang belum saya sampaikan. Monggo Pak Made. Terima kasih Pak Yitno. Jadi ya itu saya memang di Buana sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Nah, kalau tadi seperti yang Pak Yitno sampaikan, apakah UMKM itu perlu bertransformasi ataukah melek digital gitu ya? Ya, saat ini semua UMKM seharusnya sudah melek digital gitu ya. Apapun itu, apapun bidangnya itu memang harus sudah melek digital. Karena ketika UMKM itu tidak melek dengan digital, ya otomatis mereka akan tergerus. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di media yang sempat rame dulu, TikTok yang minta ditutup, kemudian dan lain Shopee dan lain TikTok Shop maksud saya yang minta ditutup, kemudian Shopee dan lain sebagainya. Itu ketika saya melihat di beberapa berita, memang mereka yang tidak, yang maksudnya yang mau minta untuk ditutup itu adalah orang-orang yang mereka tidak bisa menggunakan atau tidak melek terhadap digital begitu. Nah, ada yang menarik sebenarnya ketika gini deh, sebagai UMKM mending pakai Facebook, pakai Instagram atau TikTok sih? Kan gitu ya Pak itu ya. Betul. Pertanyaan kan situ. Nah, ini bahkan saya sempat digojlokin masuk ke TikTok itu, kembali ke Facebook orang tua gitu. Berarti kurang keren saya kalau masuk ke TikTok. Saya pun gitu masuk di TikTok pun digojlokin juga sama. Padahal tujuan kita untuk mempromosikan gitu ya. Nah, itu sering terjadi. Bahkan mahasiswa saya pun juga seperti itu. Alumni pun yang sekarang sudah mempunyai usaha, alhamdulillah gitu ya, itu juga sama gitu. Pak, mending pakai TikTok atau mau pakai Instagram. Nah, kita melihatnya antara TikTok dengan Instagram. Kalau di Instagram itu basicnya adalah fan base.
Betul, betul. Yes. Fanbase. Benar. Tapi ketika di TikTok itu adalah widespreadness. Oh ya, oke. Dia akan luas. Oh, ini yang belum pernah saya dengar, yang seperti apa, Pak? Itu kalau fanbase otomatis gini. Artis misalkan, selebgram. Dia dapat endorsan. Dapat endorsannya lebih laku di mana? Di TikTok kah? Lebih malah di mana, TikTok kah atau di Instagram kah? Pasti di Instagram. Kenapa? Ya karena itu tadi. Instagram basicnya adalah fanbase 1 juta. Tapi ketika di TikTok itu kan cuma sekedar lewat aja. Iya. Nah kalau di TikTok UMKM sebenarnya apakah cocok? Cocok banget. Gitu loh. Benar. Cocok banget. Cuman masalahnya adalah sekarang kapan ini timingnya masuk, algoritmanya kan tergantung situ kan. Keren. Kalau makanan minuman, makan minuman ya kita harus ngeliat dong, nggak asal masukkan. Saya gitu, suka kan? kalau jadi gini ya, bicara dengan Pak Made itu lucunya, Pak Made ini kayaknya salah cita-cita ini artinya. Orang Bali itu biasanya itu memang bisnismen ya. Terus ternyata menjadi seorang dosen ini kayaknya salah cita-cita atau mungkin cedera cita-cita ini. Sangat keren, ngomong bener nih, seakan-akan bener-bener bicara dengan profesional, tidak berbicara dengan dosen gitu yang. Nah, Pak Made, ini kembali ke kampus karena kita seorang edukator ya. Jadi ketika kampus itu dianggap sebagai think tank, tempat orang-orang berpikir, nah menghadapi fenomena yang sangat panjang, yang masyarakat UMKM tidak paham terhadap platform digital, salah memilih, kayak saya kemarin, orang yang awalnya memang sudah terkenal di Facebook, masuk ke TikTok itu digoceng, orang tua kembali ke Facebook. Artinya kampus menyiapkan nggak perangkat seperti itu agar mahasiswa nanti siap masuk ke dalam tantangan digital? Oke, kalau di kemarin kebetulan waktu manajemen dapat hibah ya. Iya, dapat hibah itu kita mempersiapkan sudah website dan juga yang terkait masalah desain. Saya mungkin kalau desain Pak Yitno tahu lah bagaimana Canva dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu yang jelas kita mempersiapkan untuk siapa? Untuk mahasiswa kita, supaya nanti mereka memang ketika keluar itu benar-benar siap untuk apa namanya membuat UMKM atau apapun itu. Begitu sih Pak Yitno. Jadi ya yang jelas kampus saat ini memang mau tidak mau juga sudah harus mempersiapkan hal ini. Terutama di program studi Pak Made sendiri ya, karena memang benar-benar konsennya adalah terhadap manajemen. Nah, memang terbagi nggak SKS-nya yang memang nanti itu fokusnya adalah ke kewirausahaan, fokusnya ke administrasi, fokusnya ke digital marketing atau seperti apa? Biar nanti masyarakat tahu, wah ini manajemen keren ini, dosennya keren nih, harus ke sini nih. Yang jelas sekarang karena ada perubahan kurikulum gitu ya, kita memasukkan mata kuliah digital marketing salah satunya Pak Yit. Itu nanti di semester 8 dan kita untuk mempersiapkan mahasiswa, semua mahasiswa gitu ya, baik di manajemen maupun akuntansi itu kita memberikan pelatihan yang sudah bekerja sama dengan lembaga yang memang terpercaya gitu, kualitasnya gitu ya. Jadi ketika keluar itu nanti mereka sudah mendapatkan sertifikat pelatihan, bahkan sertifikasi, dan juga alhamdulillahnya kampus sekarang itu sudah ada LSP ya Pak ya. Jadi itu bisa dipersiapkan mulai sekarang. Paling tidak sebagai surat pendamping ijazah ya nantinya. Betul. Jadi itulah langkah-langkahnya yang dipersiapkan oleh prodi maupun fakultas dan universitas. Baik, saya mengulik lagi Pak Made, ini keren banget. Kebetulan beberapa segmen yang lalu itu kami memang konsentrasinya itu pada bagaimana membuat UMKM itu taat terhadap pelaporan keuangan. Nah, karena Pak Made ini orangnya yang konsen terhadap marketing dan lain sebagainya, apakah juga mahasiswa atau UMKM, artinya mahasiswa yang benar-benar pernah diterjunkan ke lapangan untuk mendampingi UMKM itu juga melakukan riset-riset seperti riset pasar, riset kompetitornya bagaimana, kira-kira terus kemudian platform digital yang dipilih itu bagaimana? Ini ada kasus ya, bukan kasus ya, berarti cerita beneran. Ketika kami ikut pameran yang Surabaya Vagansa, terus kemudian ada Surabaya Kompetitor Ekonomi, itu
malah beberapa kami sempat ketemu ke dinas koperasi gitu ya. Semuanya kok makanan semuanya. Ini kan kok nggak ada yang disegmentasikan, disegmentasikan atau di cluster. Oh ini ternyata perlu craft, ini ternyata perlu untuk mungkin jasa, ini pun juga mungkin tidak semuanya makanan dan minuman. Apakah di kampus, terutama kami bilangnya ke kampus karena ini adalah tempat untuk edukasi, apakah juga melatih untuk melakukan riset pasar, riset kompetitor, atau juga bahkan memilih platform digital pun juga dilatih? Okay. Ya, jadi kalau di kampus itu kebetulan memang ada mata kuliah kewirausahaan dan saya juga dipercaya untuk sebagai koordinator mata kuliah kewirausahaan, dan saya juga sudah menyampaikan ke Bapak Ibu pengampu mata kuliah kewirausahaan untuk tidak semuanya itu makanan minuman. Misal di kelas saya itu saya katakan ke mahasiswa, saya tidak mau nih kalau semuanya makanan minuman. Kenapa? Ya, yang namanya produk, ya mungkin Pak Yeno juga tahu kalau anggapannya orang produk itu mesti barang. Nah, benar. Padahal kita bicara produk ya bicara barang, ya bicara tentang jasa. Juga, betul. Nah, makanya saya minta kepada mahasiswa jangan semua deh. Jangan semua. Jadi 50-50 kan begitu, Pak. Nah, intinya beberapa kalau di kelas saya beberapa itu saya ajarkan bagaimana ya tadi jangan semuanya makanan, jangan semuanya makanan minuman. Kemudian yang perlu mereka tahu juga adalah pemilihan warna dari desain. Benar. Desain apa ya? Desain packagingnya. Packagingnya. Karena desain packaging itu mempengaruhi bagaimana yang namanya sebuah produk gitu. Misal makanan minuman nih. Kalau kita makanan minuman, menurut Pak Yit makanan minuman bagusnya warnanya apa, Pak? Kalau saya memang cenderung suka soft, Pak. Warna apa? Warna soft saya suka mungkin perpaduan coklat dengan. Oke. Sebenarnya kalau di dalam psikologi ada yang namanya psikologi warna. Benar. Itu ada. Yang kalau untuk makanan tuh rata-rata makanan minuman tuh rata-rata adalah merah. Oh begitu. Iya, saya baru tahu ini ilmu ini. Kenapa Pak? Kenapa ini? Ini bukan unsur dari Bali bukan ya? Enggak. Bapak nanti cari deh psikologi warna. Itu ada. Jadi ada kalau merah itu membuat kita menjadi merasa lapar. Bapak lihat deh, brand-brand besar deh. Iya. KFC, McD, benar. Pizza Hut. Dan ada perpaduan warna kuning. Kenapa kuning? Itu nanti ada lagi. Ada lagi ya. Oh, merah itu begitu ya? Merah begitu. Mendominasi. Kemudian ada warna orange. Kenapa harus orange? Karena melambang apa? Kalau tidak salah ingat ya, nanti Pak Yit bisa cari deh. Itu adalah untuk apa namanya? Anak-anak. Oh, gitu ya. Nickelodeon, sasarannya adalah anak-anak ya nanti tujuannya gitu. Nah, kalau di Indonesia anehnya kalau makanan minuman rata-rata apa? Hijau. Iya, setuju. Harus hijau ya. Dan ini sudah, maksudnya gini, saya pernah ada alumni ke saya tanya, Pak kira-kira packagingnya warna apa? Saya bilang warna merah. Dia nyoba dan dia mau ngomong ke saya, Pak alhamdulillah Pak. Jadi dia masukkan ke apa namanya koperasi di desanya, satu rak, dia warnanya paling ngejreng sendiri warna merah. Dia bilang ke saya, Pak, nggak sampai seminggu berbeda laku, ya. Sangat berbeda. Seperti itu. Baik, keren sekali ini apa yang disampaikan Pak Made sampai dengan filosofi warna ini luar biasa. Pak, sama ya, ketika produknya jadi terus keren, sosial medianya bagus, ditampilkan dengan bagus. Ini juga problem karena biasanya UMKM itu akhirnya jadi lebih mahal harganya, iya kan? Jadi mungkin dia, apakah memang benar ketika beriklan melalui sosial media baik itu Instagram, kemudian platform yang lain, itu juga akan merubah karena sudah tidak lagi organik Pak, ya pasti anorganik, mereka harus membayar dan sebagainya. Apakah memang triknya juga harus meningkatkan harga ini jadi masalah karena banyak komplain dari masyarakat, waduh. Kemarin waktu belum UKM regone biasa-biasa saja. Sekarang sudah dilabeli UKM jadi mahal ini minuman. Nah, ini bagaimana Pak? Menurut Bapak? Oke. Sebenarnya ya itu juga problem. Cuman saya juga sudah bertanya ke beberapa praktisi gitu ya. Kalau yang UMKM-nya sekarang itu sudah yang menggunakan anorganik ya Pak ya. Biasanya mereka itu memasukkan budget tersendiri. Budget untuk beriklan itu tersendiri. Nah, sehingga tidak dimasukkan ke dalam apa namanya
HPP. Bukan masuk dalam harga pokok produksi ya. Tidak dimasukkan ke dalam itu. Jadi langsung dipisahkan saja antara biaya promosi itu dengan HPP-nya. Dipisahkan. Nah, makanya sebenarnya kalau harga ini juga apa ya? Kita kan punya pilihan. Harga ini mau semurah-murahnya atau harga ini mau seenaknya kan? Ya. Itu ya. Ingat itu ada tagline ya. Mau semurah-murahnya atau harga mau seenaknya ya. Jadi gini, contoh Sprite deh. Oke, benar. Kita contoh Sprite. Sprite di Kopma atau di koperasi harganya 5.000. Oke. Sprite di hotel harganya bisa sampai 10.000, 50.000. Mengapa bisa demikian? Itu keren. Apa yang bisa membedakan? Saya bingung kalau sudah bicara dengan orang Bali ini pasti fokusnya yang mahal itu pasti segmennya iya ya. Apa yang membedakan? Contoh aja deh Pak Yit. Pak Yit minum kelapa muda di Kenjeran. Oke, iya. Oke. Pak Yit minum kelapa muda di Bali. Oke. Bisa sama-sama pantai. Bisa 200% itu kenaikan harga. Iya, sama-sama pantai ya. Ya. Kenapa kok bisa berbeda? Iya, kenapa Pak seperti itu? Karena ada value. Iya. Yang kita beli value ya. Oke, yang kita beli value. Nah, sekarang UMKM juga harus bisa memberikan value. Keren. Iya. Poinnya itu. Value-nya apa? Ya. Ini misalkan HP. Ini misalkan kelapa muda tadi. Ini harganya, Pak. Value-nya tuh di sininya. Iya. Ornamen, atribut yang menaungi itu ya. Benar. Sebenarnya saya setuju bahwa memang saat ini kita itu adalah bicara menjual value. Yang kita jual adalah nilai. Ya? Nilai. Okay. Jangan cuma price aja, tapi nilai juga kita jual. Gitu. Semakin keren, semakin kesini, ini semakin rumit ini. Apa yang disampaikan semakin saya nggak bisa nyambung ini, Pak Made. Ketika sama ya, jadi memang penonton kami di live itu tidak juga mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum. Bahkan kalau ketika segmennya adalah memang kayak UMKM ini, penontonnya paling banyak adalah memang masyarakat umum ya. Nah, kemudian kampus melatih nggak kira-kira untuk calon bisnismen seperti anak-anak muda itu memilih yang bentuknya bisnis kanvas, kemudian UMKM, atau yang simple tapi perlu dana besar, franchise, atau mungkin yang kayak teknik begitu, startup atau apa. Kira-kira di antara masing-masing pembeda bisnis itu kalau di sudut pandang Pak Made mana yang lebih tidak high rise, karena kita tahu ketika risikonya tinggi juga memang profitnya pasti tinggi, itu otomatis orang-orang Bali sudah paham banget itu ya, high risk high profit itu sudah mereka paham banget. Tetapi untuk pemula itu ya, bicara pemula karena beberapa UMKM yang terjun ke digital atau yang nanti akan melek ke dalam digital adalah pemula yang mungkin kalau tadi tercatat 65 juta yang hanya 10 jutaan yang masuk ke dalam OESS itu. Nah, apakah yang sebagai pemula ini mana kira-kira bisnis yang lebih keren dan pasti profit yang lebih tinggi? Oke. Jadi Pak Yit terkait itu memang di kampus di kita gitu ya. Kalau kita bicara tentang model bisnis itu kan ada dua, Pak. Iya. Bisnis plan dan bisnis model kanvas. Dan yang sekarang yang paling lagi ngetren itu kan bisnis model kanvas. Benar. Itu jadi kalau ditanya kira-kira yang mana sebaiknya yang tidak terlalu beresiko. Semua bisnis itu beresiko, Pak. Semua bisnis itu beresiko. Tidak ada bisnis yang tidak beresiko. Franchise pun juga bisa Pak. Nah, sekarang tergantung dari apa? Dari niat. Dari passionnya, dari passionnya dia, dari niatnya, ya, dari ketelatenannya para UMKM, para mahasiswa. Ada satu kalau ditanya mana yang kira-kira itu, ya sebenarnya mahasiswa kita seharusnya sudah bisa sampai startup. Sudah sampai bisa startup. Harusnya bisa, harusnya Pak. Cuman kendalanya kan cuma satu di mahasiswa kita. Kendalanya apa? Nggak ada motivasi. Niat juga enggak. Maksudnya mereka lebih senang untuk bekerja ikut orang. Padahal kita tahu nanti tantangannya ketika mereka lulus untuk mencari kerja itu sulit. Iya, benar. Makanya ya ada mata kuliah kewirausahaan itu adalah untuk menciptakan entrepreneur baru. Seharusnya seperti itu. Mulai dari pembahasan tentang bagaimana bisnis model kanvas sampai kepada bagaimana
bisnis baru ini atau startup ini bisa terbentuk. Intinya seperti itu sih Pak. Ya. Saya teringat apa yang disampaikan Pak Made ini, teringat dulu itu sekitar antara tahun 2003-2005 itu televisi kalau tidak salah Indosiar itu membuat kayak segmen debat mahasiswa gitu. Yeah. Nah, beberapa kampus negeri itu ditanya itu sama kayak announcer gitu. Kira-kira mau jadi apa? Ternyata mereka lebih memilih jadi PNS, kerja di sektor pemerintahan dan ada kampus swasta itu yang ya tetangga kita gitu, keren banget. Apa yang mau menjadi keteladanan Anda untuk setelah lulus? Saya mau melanjutkan bisnis orang tua. Nah, itu sebenarnya yang artinya ketika melanjutkan bisnis orang tua itu kan berarti transformasi. Betul. Orang tua kita pasti tradisional banget gitu. Nah, ketika mau membangun atau melanjutkan bisnis orang tua itu berarti kan dia berpikir ulang. Betul. Mungkin bisnis plan ya Pak ya, memikirkan ngeplan lagi, terus kira-kira settle enggak, kalau orang tua apa, terutama pasti bertentangan dengan orang tua kembali karena pasti akan dirubah karena dengan versinya anak muda. Nah, hal-hal seperti itu penting nggak Pak diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita? Penting Pak, penting karena itulah mengapa ada di mata kuliah kewirausahaan ada yang namanya materi bisnis plan kan itu Pak. Jadi kita bisa tahu lingkungan sekitar bisnis kita tuh seperti apa, risetnya seperti apa, ke pasarnya seperti apa. Ketika mereka menciptakan sebuah produk, jangan dulu menciptakan produk, tapi harus tahu dulu apa kebutuhan, keinginan dari konsumen. Ketika produk sudah jadi, jangan langsung dijual. Nah, kalau misalkan yang tadi melanjutkan, ya otomatis juga melakukan hal yang sama. Sekarang seperti apa sih? Pemasarannya menggunakan apa sih? Kan begitu Pak. Apakah menggunakan digital? Memang iya, kadang-kadang ada yang orang tua itu yang kekeh dengan caranya begitu kan ya, dengan nggak usah lah kayak gini aja sudah jalan gitu ya. Nah, itu butuh apa ya, diskusi dengan orang tua yang sudah punya usaha gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi ya di mahasiswa alumni saya itu juga alumni kami gitu ya. Itu juga ada yang melanjutkan bisnis orang tua dan sering ngobrol dengan saya apa yang harus dilakukan, ya salah satunya adalah dengan marketing itu tadi, dengan pemasaran, digital marketing dan lain sebagainya. Benar-benar Pak. Lanjut lagi ya Pak, ini mungkin masih beberapa sekitar 10 menit ke depan. Kita masih mau, saking enaknya ngobrol kita ya, ilmunya digali dengan sangat penuh ini dari Pak Made. Nah, banyak juga tantangan bagi terutama adik-adik mahasiswa karena kita memang mau melatih ya, karena kita mau melatih kepada adik-adik. Apakah ada nggak pendampingan dari pihak luar yang Pak Made datangkan, mungkin dari perusahaan atau company yang memang mereka benar-benar, oh ini loh, sektor real itu kayak begini, tidak lagi ngotak-ngatik matematik, tidak lagi melakukan analisa, nah sektor realnya begini. Mana yang harus didahulukan? Perusahaan-perusahaan apa yang memang pernah Bapak ajak untuk sama-sama membantu kurikulum kita berkaitan dengan bisnis ini? Kalau perusahaan atau mitra gitu ya Pak ya. Kita sebut mitra ya, gitu ya? Kita sebut mitra aja. Jadi mitra mana aja sebenarnya banyak Pak. Kebetulan di prodi dan di fakultas itu memang sudah mempersiapkan kerjasama dengan beberapa mitra. Yang paling lama itu adalah dengan saya sebut nama apa? Boleh, iya. Dengan PT Nutrifood Indonesia itu udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Siap. Dan kita juga sempat diskusi tentang kurikulum. Kita sudah diskusi tentang kurikulum. Kemudian dengan salah satu company atau perusahaan di bidang digital marketing. Jadi mereka juga membimbing nih, mereka memberikan yang digital marketing, mereka memberikan bimbingan terhadap gimana sih yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sehingga ketika mahasiswa mempunyai sebuah produk dan dimasukkan ke dalam digital marketing gitu ya, dibuat mereka membuat marketingnya melalui digital, langkah apa saja yang perlu itu. Jadi kita juga sudah mempersiapkan itu Pak, sudah mempersiapkan itu. Dan yang jelas pendampingan itu sangat penting. Pendampingan ke mahasiswa itu sangat penting dan bahkan mungkin saya kalau saya berpikir gini, kadang mahasiswa tuh kalau kita ngajar itu mereka nggak percaya, tapi ketika kita kasih praktisi
atau alumni yang menyampaikan di depan, iya. mereka baru tahu ya. Nah, baru kadang tahu. juga alumni kita panggil, terutama alumni-alumni yang sudah mempunyai usaha sendiri dan yang sudah settle gitu ya. Sudah settle, nah kita sampaikan kenapa si alumni menjelaskan kenapa milih usaha sendiri, kenapa dan biasanya mahasiswa itu takut untuk mulai. Nah, itulah tujuannya praktisi dan juga alumni menyampaikan jangan takut untuk memulai. Iya, kira-kira sektor bisnis apa yang memang UMKM masih primadona di tahun 2024? Kalau prediksi saya sampai sekarang masih mamin, Pak. Masih makanan dan minuman. Masih makanan minuman karena kita melihat kebutuhan konsumen itu kan pasti makan dan minum, kebutuhan utama. Cuman tidak menutup kemungkinan dari sektor-sektor lain. Ya, sektor-sektor di bidang jasa itu semakin lama juga semakin berkembang kok, Pak. Kita nggak nyangka kalau ternyata ada Gojek ya ternyata. Iya. Kita nggak memprediksi itu. Terus kemudian kita juga nggak menyangka bahwa ada laundry yang di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya. Jadi dan itu siap antar. Cuman kalau yang masih menjadi primadona sebenarnya adalah dari makanan minuman sebenarnya, terutama di bidang makanan. Hanya saja tergantung dari si UMKM itu, apakah mereka mau melek terhadap digital atau tidak, dan apakah mereka bisa memilih media yang pas atau tidak. Iya, seperti itu. Oke. Baik, mungkin bisa diberikan simpulan ya, artinya gambaran secara luas ketika kita memulai bisnis, menetapkan apa gitu, baik bisnis plan maupun bisnis canvas, itu sebenarnya kan perlu ya rute gitu ya, perlu ya kayak kerangka konsepnya itu dibuat semacam apa? Fondasinya, betul. Saya suka dengan kata-kata fondasi yang disampaikan Pak Made. Itu kira-kira sebagai pemula nih, terutama pemula yang memang mau terjun ke dalam bisnis itu, kira-kira urutannya seperti apa, Pak? Okay. Kalau untuk memulai? Ya, memulai. Kalau fondasi sih sebenarnya kayak tadi Pak Iyet bilang, bisnis plan lah, bisnis model canvas lah, itu akan rusak kalau nggak ada niat dulu. Benar, Pak. Ini itu jadi mau panggil Pak Sofwan ini, ada doanya nggak ini untuk memulai niat ini? Benar. Kenapa? Karena ketika mahasiswa itu atau ketika kita nggak punya nggak ada keberanian. Gini, Pak, saya sering mendapat, kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa, Pak, saya nggak punya uang. Pak, saya nggak punya dana. Itu yang paling sering saya dapati. Dan saya kembali ke mereka begini, apakah Tuhan itu tidak menciptakan kaki dan tangan untuk kamu? Itu modal. Iya. Kalau sekarang ada orang nggak makan karena nggak bekerja, sudah nggak zaman ya, Pak? Nggak zaman. Jadi ketika kita bicara bisnis plan, kita bicara model bisnis canvas, tapi udah memang nggak ada niat, nggak ada passion, ya sudah hancur. Fondasi yang kita buat dari bisnis plan dan itu ya sudah hancur. Dan ketika intinya begini, ketika kamu takut jangan pernah takut yang namanya gagal, karena kegagalan itu kan membuat kita mencoba sesuatu yang baru. Intinya seperti itu sih, Pak. Nah, mana yang rutenya seperti apa? Yaitu tadi, Pak, dari niat dulu. Baru kemudian kita mencari marketnya, kita tentukan dulu, baru kita ciptakan produk, tes pasar. Itu kalau saya, Pak. Ada tambahan lagi sebagai nanti penutup sebelum saya? Ya kalau dari saya untuk para UMKM yang jelas atau para mahasiswa gitu ya, yang jelas jangan pernah takut gagal, karena Pak saya pun juga dulunya pernah punya usaha dan seringkali gagal. Jadi yang penting adalah niat dan kesungguhan, itu aja. Segmen yang sangat keren ya, memadukan antara orang teknik dengan orang ekonomi dan tim pemasaran. Lucunya biasanya tim pemasaran itu kalau sudah jalan disuruh memasarkan banter ya. Saking banternya tidak punya balance untuk mengerim. Betul. Nah, harus ada orang teknik kayak seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Made kali ini itu kalau di ilmu teknik ada yang namanya PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Jadi artinya ketika memulai sesuatu pun yang pertama plannya adalah niatnya itu harus ada.
Dan kalau sudah niat jangan tidur. Betul. Bikin niat setelah di bisnis plan kan ternyata terus tidur. Aplikasikan. Nggak jalan. Nggak, maka harus dikerjakan. Iya, Nah, dikerjakan. yang sangat penting ketika merambah suatu bisnis adalah cek. Betul. Melakukan cek, melakukan komparasi, melakukan keilmuan brainstorming dan sebagainya pada usaha yang lain, itu sangat penting bagi para pemula. Kemudian action-nya adalah berkali-kali mengulang. Gagal atau sukses itu adalah mengulang-ulang kegagalan yang lama-lama menjadi sukses. Ada perkataan bahwa habiskan masa gagalmu di masa muda, Betul. biar nanti masa tua tinggal menunggu kesuksesan. Iya. Terima kasih Pak Made, ilmu yang sangat luar biasa kaitannya dengan UMKM dan ekosistem digital tahun 2024. Kita bukan menerawang ya, Bukan. tetapi paling tidak mempelajari tren gitu ya. Iya. Nah, itu ilmu yang sangat luar biasa. Nanti kepada para pemula, para bisnismen, terutama di bidang UMKM, kita sudah memberikan ilmu yang lengkap. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang tata kelola laporan keuangan UMKM, hari ini kita mempelajari bagaimana melakukan bisnis plan, bagaimana kita melakukan bisnis canvas, bagaimana ada niatan, terus bagaimana melakukan balance, bagaimana melakukan cek itu. Serta yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Made adalah setiap bisnis itu pasti dimulai dengan niat, dan niat itulah yang sebenarnya harus kita miliki saat ini. Terima kasih, saya Yitno Utomo dan Saya Pak Made Bagus. mengucapkan terima kasih. Saya Age. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.